Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 62, ayat 1-12, yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya, mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca, mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu, dalam sebuah tayangan tentang dunia hewan, di salah satu acara televisi luar negeri, di dalam acara tersebut, tampak seekor induk burung elang, yang sedang memberi makan anak-anaknya yang masih bayi. Tiba-tiba muncul seekor ular piton besar, yang sedang mendekati elang dan anak-anaknya. Insting sang elang ini pun muncul, bahwa dia sadar akan bahaya, yang mengancam nyawa anak-anaknya yang masih kecil. Sang induk elang berusaha untuk melawan, dan berusaha untuk mengusir ular piton, dengan kedua cakarnya, dan dengan mengembangkan kedua sayapnya. Anak-anak elang ini, mungkin tidak sadar, bahwa bahaya sedang mengintai mereka. Namun satu yang anak-anak elang ini yakin, bahwa ibunya sedang menjaga dan mengawasi mereka setiap saat. Saudaraku, sebagai orang Kristen, kita tidak bisa menekan jumlah bahaya yang datang kepada kita. Orang bisa saja diam-diam menginginkan kehancuran kita, orang bisa saja menciderai kita. Ditambah lagi, kekuatan iblis, yang bisa setiap saat menggoda, dan berusaha untuk menjatuhkan kita. Namun, percayakah kita kepada Allah, sekalipun berada di dalam situasi yang bisa saja membahayakan kita? Daud berkata dalam kitab Mazmur pasal 27, ayat 1, demikian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku,
kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Kita tahu bahwa Daud mengalami begitu banyak tantangan dan persoalan yang dia harus hadapi sebelum dia menjadi raja. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, hingga nyawanya sangatlah terancam. Jika Daud pada akhirnya bisa berkata bahwa Tuhan adalah keselamatannya, hal ini menunjukkan bahwa dia percaya pertolongan Tuhan atas dirinya dalam situasi buruk yang dia alami. Daud merasa bahwa Tuhan adalah benteng hidupnya, sehingga dia tak perlu takut. Daud tak perlu gentar dan memilih jalan lain, karena Tuhan memberi jalan keluar terhadap apa yang dia sedang hadapi. Dari ayat ini pun, kita bisa merenung bahwa sebagai orang percaya, kita bukan saja percaya saat keadaan kita baik-baik saja. Kita harus lebih percaya dan yakin kepada Tuhan, justru di saat kondisi-kondisi kritis yang kita alami. Saat kapankah Tuhan akan menyatakan perlindungannya? Bukankah di saat kita juga berada dalam bahaya? Saat kapankah Tuhan menolong kita? Bukankah juga saat hidup kita berada dalam situasi yang sulit? Merasakan penyertaan Tuhan, justru akan terlihat jelas saat kita berada di padang gurun, yakni di saat kita diterpa masalah dan persoalan-persoalan hidup. Tuhan ingin melihat sejauh mana kita percaya dan bergantung padanya. Dia ingin melihat apakah keyakinan dan iman kita padanya tulus dan murni. Sebuah penggalan lirik lagu yang berkata, "Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu, penolongku yang aku percaya." Percayakah kita bahwa Tuhanlah penolong yang bisa dipercaya? Percayakah kita seperti anak-anak burung elang yang percaya kepada ibunya? Jika engkau sedang berada dalam kesesakan, kebuntuan dan persoalan, tetaplah yakin dan percaya padanya. Dia adalah Tuhan yang juga hadir di dalam persoalan dan masalah yang sedang kita hadapi. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini,
sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.